Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah kata yang paling saya suka dalam hidup ini adalah satu kata yang sebenarnya tidak berkata. Kamu tahu gak apa? Senyuman. Senyuman itu satu hal yang paling enak buat dilakukan, tapi dia tidak ada kata-katanya ya. Coba deh, sekarang coba buktiin. Kamu senyum dulu dong sekarang. Nah, senyum sederhana seperti itu tanpa kata-kata rasanya kok enak banget. Halo, ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Saya tahu masalah kamu mungkin masih ada dan bisa dibilang gak ringan juga ya. Kamu sedang menjalani ibadah puasa di waktu ini, sewaktu saya membuat konten ini lagi bulan Ramadan, dan kamu ngerasa kayaknya kok hidup saya gini-gini aja. Eits, jangan bilang gitu. Kenapa? Karena ada satu materi yang ini adalah hadiah dari Yang Maha Kuasa untuk kamu. Ya, jadi sekarang relax aja, tetap senyum aja. Coba dengerin deh. Apakah yang saya bilang ini lagi-lagi kamu banget? Siap? Siap untuk ketampar, tapi ketampar yang membuat kamu jadi bahagia? Yuk, kita tampar diri kita dengan materi emas ini. Ini keren banget nih. Gini teman-teman. Kamu tahu gak sih apa yang bikin hidup kita itu jadi terasa ringan? Tahu apa? Kamu harus tahu dulu apa yang membuat hidup kamu selama ini jadi terasa berat. Saya tahu nih, hidup kamu sekarang jadi ada masalah karena kamu gak tahu kenapa masalah itu kok bisa datang. Betul gak? Iya kan? Nah sekarang saya sebagai sahabat kamu, saya pengen banget kamu tuh bahagia sebahagia-bahagianya. Cuman sayangnya gak bisa. Saya kasih tahu kabar yang paling jujur aja. Gak bisa kamu tuh bahagia, titik. Loh mas, ini kok kejem banget sih mas. Katanya sahabat, tapi kok bilangnya gitu? Iya, justru sahabat itu ngasih tahu apa adanya. Kalau memang kamu tidak bisa bahagia, saya harus ngasih tahu bahwa itu faktanya. Gak boleh saya bohong cuman pengen bikin kamu senang, gak boleh. Kamu terima dulu faktanya bahwa kamu tidak bisa bahagia saat ini. Cuman, ada cumannya. Kamu tidak bisa bahagia saat ini, namun besok dan masa depan kamu bisa bahagia 100 kali lipat lebih bahagia dari ini. Mau nggak? Mau nggak besok di masa depan kamu secara tidak kamu sadari kamu bahagia? Sehingga masalah apapun nih yang sedang kamu alami bisa beres dengan cara yang masuk akal. Mau atau tidak? Kalau mau tuliskan di komentar, Mas saya mau banget jadi orang bahagia, terima kasih. Nanti saya berikan hati. Sambil kamu menuliskan itu, saya langsung kasih tahu kepada kamu caranya. Gampang. Teman-teman, kamu pengen bahagia, hidup kamu harus terasa ringan dulu. Saya ulangi, kalau kamu sebagai sahabat saya pengen bahagia, hidup kamu harus terasa ringan dulu. Itu gak bisa ditolak, gak bisa dibantah. Gimana caranya membuat hidup kamu terasa ringan? Sementara masalah itu gak pernah berhenti dalam hidup kamu, gak pernah berhenti dalam hidup kita ya. Ya, bener banget, masalah gak akan pernah berhenti karena hidup itu pada dasarnya cobaan. Nah kalau gitu, gimana caranya supaya hidup saya terasa ringan? Gampang, pakai cara pandang paradoks. Apa itu cara pandang paradoks? Untuk bisa tahu bagaimana cara membuat hidup kita ringan, pikirin dulu gimana cara membuat hidup kita jadi berat. Dan kamu tahu satu hal yang membuat hidup kamu jadi berat selama ini apa? Kalau kita pengen hidup kita jadi berat, makin berat, gampang. Apa itu mas? Tunda segala sesuatu yang ada di kepalamu. Saya ulangi, kalau kamu pengen membuat hidupmu tambah berat, itu gampang. Gimana mas? Tunda segala sesuatu yang selama ini kamu sudah rencanakan, pikirkan dalam pikiranmu. Bener gak? Coba kita renungkan aja, kita renungkan bersama saya, ini menarik nih. Apapun yang kamu tunda, itu membuat hidup kamu jadi makin berat lagi. Sadar gak sih? Gak usah jauh-jauh deh mikir yang terlalu jauh. Masalah cuci piring aja. Ayo deh, jujur ya sama saya. Ada gak di antara kamu kalau disuruh cuci piring tuh males banget? Ya, jangankan piring satu mas. Piring setengah piring aja kayaknya males gitu loh. Iya, padahal setengah piring itu maksudnya apa? Piring kecil. Piring kecil aja kalau disuruh nyuci rasanya males gitu. Apalagi mas kalau abis sahur nih. Kan saya buat kontennya pas bulan Ramadan nih ya. Abis sahur disuruh nyuci piring, abis buka puasa disuruh nyuci piring. Masya Allah mas, males banget mas. Nggak mau deh.
Sekarang saya mau tanya, ketika kamu menunda mencuci piring, ingat ya, mencuci piring kamu tunda, nggak masalah lain nih, masalah sepele. Makin berat nggak? Makin berat nggak? Kayaknya makin berat, Mas. Kenapa? Piringnya jadi makin bau, ya, dan rasanya tuh badan kita jadi makin males gitu buat nyuci piring, bukannya makin ringan. Nah sekarang, itu baru cuci piring. Baru hal sepele yang kita hadapi sehari-hari. Sekarang coba kamu renungkan deh. Saya pengen kamu sadari. Di dalam kepalamu selama ini udah banyak hal positif gak yang kamu pikirin? Saya ulangi, coba kamu renungkan ke dalam diri kamu sendiri bersama saya sambil dengerin suara saya. Lihat diri kamu. Nah, ada gak sih di dalam diri kamu, di dalam kepalamu nih, sebuah hal yang positif-positif yang selama ini sempat kamu pikirkan untuk hidup kamu? Dari semua hal itu, banyakan mana yang kamu lakukan sama yang kamu tunda? Jujur aja dah. Jujur. Pasti kalau jujur, Mas, tahu aja nih. Lagi-lagi saya ketampar, Mas. Apa? Ya jujur sih, Mas. Banyakan yang saya tunda daripada yang saya lakuin. Kok Mas Aryan tahu sih lagi-lagi? Nah, iya kan? Itu dia tuh. Kalau kita udah mikirin sesuatu, tapi kita nggak lakuin, itu namanya nunda. Dan ketika kita nunda, itu loh yang kamu sendiri semakin lama semakin sadar, iya, itu yang bikin hidup kamu jadi berat. Jadi sekarang coba kamu lihat, berapa banyak hal yang kamu tunda dalam hidup kamu, nah itu biang kerok yang membuat hidup kamu jadi berat selama ini, cuman kamu gak sadar. Enggak mas, sorry mas, maaf ya mas ya, saya mau protes. Kenapa? Saya tuh hidupnya jadi berat bukan gara-gara itu mas. Gara-gara apa? Gara-gara emang masalah saya banyak. Nih mas, masalah utang, masalah belum ketemu jodoh, masalah belum punya anak udah lama nikah, masalah sama temen, masalah sama pacar, masalah sama mantan. Banyak dah masalah deh mas. Itu tuh yang bikin hidup saya berat mas, bukan masalah penundaan. Tahu nggak kira-kira saya bakal jawab apa? Coba tebak deh. Coba tebak nih. Ya, kamu kan udah lama dengerin saya. Kalau ada orang ngomong gitu, tebak. Kira-kira saya bakal jawab apa? Apa jawaban saya menurut kamu? Betul, jawaban saya cuma satu. Apa itu? Pret. Nah, kalau kamu bener tebakannya pasti ketawa sendiri. Sekarang dengan ketawa yang paling keras. Aneh kamu ya, ketawa sendiri. Hei, aduh. Iya kan? Kenapa saya jawab pret? Karena itu sebuah jawaban yang cuma terlalu teori doang. Loh emang bener kan mas? Yang bikin hidup saya jadi berat itu kan masalah saya. Iya bener. Tapi nomor satu yang bikin hidup kamu berat tuh bukan masalah itu. Masalah itu jadi datang karena kamu sendiri pun selama ini kan sering nunda. Ayo sekarang saya uji ya. Saya tanya kamu jawab dalam hati ya. Oke? Tapi jawaban jujur nih. Gak boleh bohong ya. Siap? Oke dah. 1. Diri kamu udah pernah dengar konten saya kan? Kalau kamu ketemu lingkungan yang negatif, termasuk orang-orang yang negatif, apa saran saya? Betul, hijrah, cabut dari lingkungan itu, cabut dari kerjaan itu, cabut dari orang atau orang-orang itu, siapapun dia, seperti apapun keadaannya. Sekarang saya mau tanya, kamu pernah nggak melakukan itu langsung? Atau jangan-jangan kamu malah nunda? Nah, kan? Baru sampai sini aja udah senyum-senyum lagi nih kamu sebagai sahabat saya. Kenapa senyum-senyum sendiri? Ya karena emang bener mas. Kok Mas Aryan lagi-lagi tahu saya nunda di bagian ini itu bener banget mas. Begitu saya tanya kenapa kamu nunda, saya udah tahu dah. Jawabannya pasti banyak tuh satu buku. Ya karena begini mas, menurut pemikiran saya, alah pakai kata pengantar, pakai daftar isi, pakai apa lagi tuh kalau nulis buku kan, bab 1, bab 2, bab 3 terus kesimpulan. Hey, sorry ya saya nggak mau baca. Kenapa? Karena itu cuma alasan-alasan yang kamu buat-buat doang, padahal semua yang kamu takuti belum tentu terjadi. Saya ulangi, padahal semua yang kamu takuti belum tentu terjadi. Saya ulangi lagi, padahal semua yang kamu takuti belum tentu terjadi. Iya nggak? Itu loh alasannya kenapa saya bilang pret, karena semua yang kamu katakan itu cuma sesuatu yang kamu ada-adakan belum tentu kejadian. Kenapa sih? Kenapa kita suka menunda sesuatu yang kita tahu bahwa kita tuh harus ngapain? Mas, oke. Saya sadar saya salah mas ya. Cuman, nah ada cumannya lagi nih. Ini nih calon-calon pret nih kayaknya nih ya. Enggak mas, dengerin dulu mas. Masalah saya tuh bukan soal kerjaan mas.
Bukan soal jodoh, bukan soal itu mas. Enggak. Tapi masalah saya itu lebih berat. Apa itu mas? Saya itu sendiri gak tahu mau ngapain. Sebentar deh, itu kamu bukan tuh. Nah, kalau ketawa-ketawa lagi berarti itu kamu banget tuh ya. Kenapa lebih parah? Karena dia sendiri gak tahu mau ngapain. Dan itu banyak loh orang yang curhat sama saya begitu ya. Terus saya harus gimana mas? Masalah saya tuh sebenarnya itu doang. Dan itu yang bikin hidup saya jadi berat tuh. Gimana dong mas? Sama. Kamu tahu gak kenapa hidup kamu gak tahu mau dibawa kemana? Kamu tahu kenapa diri kamu bingung mau ngapain? Tahu gak kenapa penyebabnya? Sama. Karena diri kamu selama ini menunda semua rencana yang di kepalamu sebenarnya udah ada. Betul gak? Otak kamu nih pinter loh. Udah tahu mau ngapain. Tapi mau nyoba aja kayaknya gak mau. Gak berani. Padahal seperti yang saya bilang, apa yang kamu takuti belum tentu terjadi loh. Kenapa harus takut? Apalagi katanya kamu bertuhan. Katanya kamu sahabat pagar kehidupan. Masa belum nyoba takut? Hei, dengerin ya. Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Saya pun bisa nolongin kamu. Itu gak mungkin. Gak mungkin secara logika manusia biasa kok video ini bisa tepat ada di depan kamu. Entah gimana ceritanya kok bisa. Lah sekarang, kalau hal kayak gini yang gak masuk akal aja terjadi dalam hidup kamu, bisa ketemu video saya yang dulu-dulu tuh sampai kamu jatuh hati dengan pagar kehidupan. Nah itu kan gak masuk akal. Iya kan? Kenapa hal gak masuk akal itu gak bikin kamu sadar sih bahwa Tuhan itu punya rencana yang gak bisa ditebak buat hidup kamu? Jadi sekarang udah, gak usah nebak-nebak sendiri. Kita gak boleh sok tahu. Saya ulangi, gak usah nebak-nebak sendiri. Kita gak perlu sok tahu. Apapun yang ada di kepala kamu, lakukan aja. Karena ingat pesan saya, yang bikin hidupmu jadi berat adalah apa? Hei, halo, jawab, apa yang bikin hidup kamu jadi berat? Penundaan, betul, pinter 100 buat kamu. Nah, sebentar. Kalau cuman sekedar nggak nunda, mungkin terkesan sepele. Itu bisa jadi bukan materi pagar kehidupan. Bisa kamu dapetin di luar sana, bisa dengan gampang. Tapi, saya sengaja naruh emas dari video ini di bagian akhir-akhir ini. Apa coba? Ada seninya. Kapan kita harus tahu untuk tidak menunda? Tapi ada juga waktu loh teman-teman, di mana kita harus menunda sejenak akan sesuatu. Nah, ini yang saya kasih tahu kepada kamu di bagian ini nih ya. Jadi beruntung kamu masih nonton saya, tolong disimak baik-baik karena ini dagingnya. Oke, dengerin. Kalau kamu pengen tahu hal apa yang bisa kamu tunda, ingat satu perkataan saya ini. Satu-satunya hal yang bisa dan boleh kamu tunda adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan orang lain dan itu masuk akal. Ulangi bersama saya. Sesuatu hal yang boleh kamu tunda itu adalah hal yang ada kaitannya dengan siapa? Betul, dengan orang lain dan syaratnya apa? Itu masuk akal. Ulangi lagi, masuk akal. Contoh, kamu sekarang udah punya anak banyak, udah 3. Boleh nggak mas saya nunda punya anak mas? Boleh, kenapa? Karena kamu ada kaitannya sama orang lain. Kalau kamu punya anak terus, brojol terus, nanti kasihan nggak bisa ngasih makan anak-anakmu, kasihan istrimu. Istrimu bukan kucing, dia manusia. Kalau terlalu banyak ngelahirin, takutnya nanti ada apa-apa. Itu demi orang lain dan itu masuk akal. Boleh kamu tunda. Paham? Jelas sampai di sini? Mas, saya boleh nggak nunda nikah? Apa alasannya? Saya belum mau nikah karena saya mau ngumpulin duit dulu untuk memberangkatkan orang tua saya umroh. Wah, demi orang lain kan? Dan itu masuk akal gak? Masuk akal. Boleh, silahkan. Tapi, kayak gak boleh tuh begini. Mas, saya tuh boleh gak mas nunda resign dari kantor mas? Kenapa? Karena saya nih takut nanti belum tentu dapat pekerjaan. Nanti kalau gak dapat pekerjaan, saya jadi ngerepotin orang lain begini-begini, begitu-begitu. Boleh gak tuh? Ini kamu kan? Boleh gak kalau alasannya seperti itu teman-teman? Jawab, renungin dulu deh, saya kasih waktu kamu 10 detik. Boleh nggak kalau alasannya seperti itu? Silakan pikirin. Boleh atau tidak? 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Boleh nggak
Kalau kita nggak mau resign dari lingkungan kantor yang udah terbukti toksik, alasannya karena kalau resign, dengerin, kamu takut nggak dapat kantor baru yang cepat, yang bagus, dan itu bakal membuat orang lain, yaitu orang yang kamu nafkahi, jadi rugi. Boleh nggak kayak gitu? Jawabannya maaf ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena begini teman-teman. Saya tidak pernah menyuruh kamu itu melakukan hijrah secara terang-terangan dan bodoh. Artinya apa? Kamu boleh resign contohnya, tapi temukan dulu kantor yang memanggil kamu untuk wawancara. Temukan dulu kantor yang udah ngasih kamu lampu hijau, baru kamu resign. Jadi jangan langsung resign jebret terus besok bingung mau ngapain. Nggak gitu juga. Nggak gitu ajaran pagar kehidupan itu nggak masuk akal. Ingat ya, harus masuk akal. Misalnya kamu mau buka usaha, ya, kamu udah ada modal buat buka usaha, entah gimana pun ceritanya. Ya udah, kamu udah yakin dengan modal itu, kamu mau maju, mau resign boleh. Tapi tetap niatkan untuk resign dari lingkungan kantor yang salah. Jangan kamu nunda, tapi kamu gak ada niat untuk resign. Itu namanya pengecut. Ya, dan pagar kehidupan tidak mengajarkan begitu. Nah sama, kalau untuk pacaran, itu kan yang paling rugi cuman kamu doang. Kalau untuk pacaran, kamu menunda untuk putus dari pasangan yang terbukti salah, entah dia tukang selingkuh, entah dia tukang lecehin kamu, KDRT, itu yang BODOH kamu. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam kolom golongan pret, yaitu menakuti sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu salah. Tapi kalau diri kamu sudah berumah tangga, pengen pisah, nah sebentar. Kalau sudah berumah tangga, ada orang lain yang harus dipikirin. Siapa? Yaitu anak. Coba deh, sebelum pisah konseling dulu ke konselor pernikahan. Bicara dulu sama pemuka agamamu. Cari dulu jalan tengahnya. Jangan langsung cabut. Paham maksud saya? Jadi diusahakan dulu. Ketika sudah mentok, baru terserah kamu mengambil keputusan apa. Jelas ya? Jadi intinya, saya pengen kamu jangan membuat hidup kamu terlalu berat. Kalau kamu pengen menunda sesuatu, cari jawaban alasan yang masuk akal, yang ada kaitannya dengan siapa? Orang lain, dan masuk akal. Kalau nggak ada kaitannya dengan orang lain, kamu harus cabut. Cabutnya pun pakai plan, pakai rencana. Jangan langsung cabut. Tunda atau tidak tunda, itu penting. Asal kamu tahu aturan main secara cantiknya. Ini cara main cantiknya. Tonton video ini lagi berulang kali dari depan dan tidak usah terlalu banyak bertanya sebelum melakukan. Lakukan dulu deh. Karena pertanyaan sebelum melakukan itu hanya wacana belaka. Dan kamu akan tenggelam dalam pertanyaanmu sendiri. Betul gak? Ya? Kamu suka banget dengan video ini? Klik jempol ke atasnya, sharing link video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kamu. Dan pengen curhat, ada masalah berat? Ada di kolom deskripsi caranya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.